Kita siapkan sebagai lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 601. 601. Marilah kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena Maha Rahim Engkau, dan hapuskan dosa salah kami, karena darah Putra-Mu. Dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Suster, Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih, marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita menyadari kehadiran Tuhan yang hadir dalam hidup kita, dalam aktivitas dan seluruh peristiwa hidup kita. Dan mari kita juga mohon ampun atas segala kesalahan, dosa, dan kerapuhan yang ada dalam diri kita, agar kita pantas merayakan peristiwa keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Intensi misa kita pada hari ini kita berdoa mohon kebahagiaan abadi bagi Sofian Junaidi Sucentong yang dipanggil Tuhan hari kemarin, dan kita juga berdoa bagi Romo Warjito SI yang juga dipanggil oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus putramu untuk mempertobatkan dan mengampuni kami. Semoga dengan rahmat-Mu kami mampu bertobat dan menerima pengampunan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kapung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kapung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kapung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah.
Hati Hati yang yang remuk remuk redam redam tidak tidak akan akan kau kau pandang pandang hina, hina, ya ya Allah. Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati Hati yang yang remuk remuk redam redam tidak tidak akan akan kau kau pandang pandang hina, hina, ya ya Allah. Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Hati Hati yang yang remuk remuk redam redam tidak tidak akan akan kau kau pandang pandang hina, hina, ya ya Allah. Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati Hati yang yang remuk remuk redam redam tidak tidak akan akan kau kau pandang pandang hina, hina, ya ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga demikian firman Allah, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Pujilah Kristus Kristus Tuhan, Tuhan, Raja Raja mulia mulia dan dan kekal. kekal, Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengurumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita pernah merasa bahwa dalam hidup kita, harapan-harapan, doa-doa kita seringkali tidak sesuai dengan apa yang menjadi permohonan kita, tidak terjadi dalam hidup kita. Bahkan kita seringkali bertanya kenapa semua itu terjadi. Dan akhirnya kita pun menuntut suatu tanda yang bisa membuat apa yang kita mohonkan itu sungguh terjadi. Dalam Injil hari ini, Yesus menegur orang-orang yang selalu menuntut tanda dan menyebut mereka adalah orang
atau adalah angkatan yang jahat. Mengapa angkatan yang disebutkan oleh Yesus disebut angkatan yang jahat? Mereka disebut sebagai angkatan jahat karena mereka meskipun memiliki mata untuk melihat, memiliki telinga untuk mendengarkan, namun hati mereka tetap tertutup. Mereka tidak mampu mendengarkan dan tidak mampu mengubah apa yang menjadi situasi hati mereka. Sedangkan mereka sibuk untuk mencari sesuatu yang lebih sensasional, yang spektakuler, yang akhirnya menuntut suatu terjadi dalam hidup mereka. Padahal tanda tersebar, tanda terbesar itu telah nampak dalam hidup mereka. Tentu saja dalam gereja, Allah tak henti-hentinya menghadirkan tanda-tanda bagi kita. Sakramen-sakramen yang kita rayakan, sabda Allah yang kita renungkan dan kita dengarkan adalah sebuah tanda bahwa Allah sungguh hadir dalam hidup kita. Allah tak henti-hentinya memberikan suatu tanda yang besar bagi kita yang ada di hadapan kita, terutama panggilan kita untuk terus bertobat. Inilah sebuah tanda, mujizat yang terbesar adalah sebuah pertobatan. Pertobatan lebih dari sebuah mujizat, karena dengan pertobatan hati kita menjadi berubah. Hati kita yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Maka panggilan pertobatan mengundang kita juga bukan saja menuntut suatu tanda besar bagi hidup kita, tetapi sebuah pertobatan hati yang akhirnya mengarah pada kehendak Allah sendiri yang terjadi dalam hidup kita. Semoga kita mampu melihat tanda itu, tanda yang akhirnya membuat kita menjadi manusia yang bertobat, manusia yang mengubah hidup kita, mengubah hati kita untuk tertuju kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati niat baik kita, terutama pertobatan kita, akhirnya kita pun mampu mengubah hidup kita, mengubah hati kita, sehingga akhirnya selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah Selama-lamanya. selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah roti dan anggur ini, serta anugerahkanlah pengampunan kepada kami berkat kurban Kristus yang kami kenangkan ini, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan,
bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara, lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, 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 kuduslah kuduslah Tuhan, Tuhan, Allah Allah segala segala kuasa. kuasa. Surga Surga dan dan bumi bumi penuh penuh kemuliaan. kemuliaan-Mu. Terpujilah Terpujilah Engkau Engkau di di surga. surga. Diberkatilah Diberkatilah yang yang datang datang dalam dalam nama nama Tuhan. Tuhan. Terpujilah Terpujilah Engkau Engkau di di surga. surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu wafat-Mu Tuhan Tuhan kami kami wartakan wartakan, hingga hingga Engkau Engkau datang. datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Camillio ke-14, Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Sofian Junaidi dan Romo Warjito, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa Bapa kami kami yang yang ada ada di di surga, surga, dimuliakanlah dimuliakanlah namamu, namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, kerajaan, jadilah jadilah kehendakmu, kehendakmu di di atas atas bumi bumi seperti di seperti di dalam dalam surga. surga. Berilah Berilah kami kami rezeki rezeki pada pada hari hari ini ini dan dan ampunilah ampunilah kesalahan kesalahan kami, kami, seperti seperti kami kami pun pun mengampuni mengampuni yang yang bersalah bersalah kepada kepada kami. kami. Dan Dan janganlah janganlah masukkan masukkan kami ke kami ke dalam dalam pencobaan, pencobaan, tetapi tapi bebaskanlah bebaskanlah kami kami dari yang dari yang jahat. jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Sama. rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudari-saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut mengantar kita ke hidup yang Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau telah menguatkan kami dengan santapan surgawi. Ajarilah kami untuk mendengarkan dan mengikuti Yesus Kristus Putramu, yang selalu membimbing kami pada kebahagiaan abadi.
sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.